Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hiarotunisa dan rekan saya Umi Solihah. Kami mahasiswa Tadris IPS di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan kesimpulan dari mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Komarudin MPD. Disimak ya teman-teman. Adanya mata kuliah aplikasi kewirausahaan dimaksudkan untuk menambah wawasan kita terhadap dunia wirausaha serta memotivasi untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh sehingga dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Kita sebagai mahasiswa yang mempelajari mata kuliah aplikasi kewirausahaan diharapkan tidak hanya menguasai ilmu pendidikan kewirausahaan secara teoritis saja, tetapi juga sanggup menerapkannya. Dan diharapkan bisa menjadi sarjana yang siap kerja, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Baik, kita akan memasuki pada materi aplikasi kewirausahaan yang telah diajarkan oleh Bapak Komarudin MPD. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu seorang wirausaha. Seorang wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif. Kreatif apabila ia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengadakan sesuatu yang belum ada. Contohnya, di lingkungan tempat tinggal kita ini memerlukan toko makanan. Kita bisa mewujudkannya, maka kita adalah orang yang kreatif. Namun, tidak bisa inovatif jika toko makanan yang kita punya itu tidak memiliki keberbedaan dengan toko yang lainnya. Jika kita orang yang inovatif, maka toko makanan yang kita dirikan, misalnya, memiliki ciri khas tersendiri. Apakah itu dalam hal harga, kekhususan makanannya, layout ruangannya, promosi penjualannya, pelayanannya, atau yang lainnya. Bila kedua kelebihan itu ada pada diri kita dan apa yang kita wujudkan itu mendatangkan kemanfaatan bagi lingkungan kita dan keuntungan bagi kita, maka kita adalah wirausaha. Setelah kita membahas mengenai apa itu wirausaha, kita akan memasuki materi mengenai strategi pemasaran produk agar bisa dicoba oleh wirausaha pemula. Ada 5 strategi yang bisa dicoba oleh pemula wirausaha. Yang pertama itu kita harus mengenali pasar atau pelanggan. Kenapa kita harus mengenali pasar atau pelanggan? Karena pasarlah yang akan memakai produk kita. Lalu, bagaimana cara mengenali pasar? Yang pertama, kita harus tahu sasaran pelanggan yang akan memakai produk kita. Misalnya, kita bergerak di bidang pakaian wanita, maka sebaiknya sasaran yang kita bidik adalah wanita usia 15-30 tahun. Semakin kecil pasar yang kita bidik, maka peluang untuk sukses di pasar tersebut akan semakin besar. Yang kedua itu memilih lokasi pemasaran yang tepat. Lokasi pemasaran tuh menjadi hal yang paling penting dalam berbisnis, karena dalam berbisnis seseorang pasti memerlukan lokasi yang strategis untuk memasarkan produknya. Yang ketiga, harus bisa memanfaatkan media sosial. Di zaman yang serba canggih dan apalagi sekarang masa pandemi, kita harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Karena hampir semua orang sudah mempunyai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. Nah, kita bisa memasarkan produk lewat pemasaran iklan di beberapa media sosial tersebut. Yang keempat, menawarkan promo yang menarik. Saat sekarang ini, banyak orang yang menyukai adanya promo. Misalnya, promo 12.12 yang akan datang minggu depan. Mendengarnya saja sudah membuat kita tertarik. Makanya, kita harus bisa menggunakan daya promo kita untuk meningkatkan penjualan kita.
Karena dengan adanya promo, seseorang yang awalnya tidak tertarik kemungkinan bisa tertarik dengan produk kita dan dari yang awalnya hanya mencoba-coba bisa menjadi pelanggan tetap dalam bisnis yang kita jalani. Strategi pemasaran yang terakhir yaitu kita harus mengikuti tren atau perkembangan zaman. Suatu produk akan dikatakan menjadi tren jika menjadi pusat perhatian, pusat pembicaraan, serta digunakan oleh mayoritas orang dalam masyarakat. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara memulai berwirausaha yang aman. Yang pertama itu, kita harus memikirkan secara matang ide usaha kita apa. Jadi, jangan sembarangan. Kita harus pikirkan secara matang. Yang kedua itu, tentukan calon konsumen kita. Yang ketiga, lakukan uji coba produk terhadap respon pasar. Karena untuk mencegah adanya membuat produk yang gagal, sebaiknya kita melakukan uji coba dulu terhadap penetrasi pasar agar mendapatkan respon langsung dari konsumen. Yang keempat, memulai dari yang kecil. Yang kelima, memilih dan menerapkan media pemasaran yang tepat. Yang keenam, memanajemen resiko yang mungkin terjadi, dan yang terakhir, selalu memikirkan pengembangan usaha akan seperti apa. Baik teman-teman, itulah kesimpulan dari mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang kita pelajari di Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, tepatnya di kampus IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Saya dan Umi Solihah undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.